Halo teman-teman, selamat datang. Kami dari kelompok 3 dari kelas akuntansi 2020B. Sebelumnya kami akan memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Dinda Putri Septiani dengan NIM 069. Yang kedua ada Salsabila Faradinta dengan NIM 070. Yang ketiga ada Mega Ayu Dwi Safitri dengan NIM 089. Yang keempat ada Amalia Roni Laila Paritri dengan NIM 090. Yang kelima ada Fatihul Barokah dengan NIM 104. Yang keenam ada Garin Pandu Bimantara dengan NIM 108. Yang ketujuh ada Natasha Tioni Aicha Siregar dengan NIM 109. Yang kedelapan ada Calvin Habonaran Sijabat dengan NIM 117. Perekonomian dua sektor. Perkembangan ekonomi di Indonesia yang terjadi setiap tahunnya didorong oleh peran dari pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi adalah subjek atau perorangan maupun badan atau organisasi atau pemerintahan yang melakukan kegiatan ekonomi seperti produksi, konsumsi, dan distribusi. Di video ini akan membahas tentang perekonomian dua sektor. Perekonomian dua sektor bisa disebut juga perekonomian sederhana. Alasan perekonomian dua sektor disebut sebagai perekonomian sederhana karena kegiatan perekonomian dua sektor hanya terdiri atas dua pelaku yang melakukan kegiatan perekonomian, yaitu rumah tangga konsumsi atau masyarakat dan rumah tangga produksi atau perusahaan. Peran rumah tangga konsumsi atau masyarakat. Menjual faktor produksi berupa lahan, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan kepada perusahaan. Mendapat imbalan atas penjualan faktor produksi kepada perusahaan. Balas jasa tersebut berupa sewa untuk lahan, upah atau gaji untuk tenaga kerja, bunga untuk modal, dan laba untuk kewirausahaan. Menggunakan pendapatan untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Peran rumah tangga produsen atau perusahaan. Mengalirkan arus uang yang bisa berupa upah atau gaji, sewa, laba, dan jenis pendapatan lainnya ke rumah tangga konsumsi. Memproduksi serta mengalirkan barang dan jasa untuk dijual kepada konsumen atau rumah tangga.
Ini adalah circular flow dari perekonomian dua sektor. Perekonomian dua sektor disebut juga perekonomian sederhana, karena hanya terdiri atas dua pelaku, yaitu rumah tangga konsumen atau masyarakat, dan rumah tangga produsen atau perusahaan. Seperti pada gambar di atas, terlihat bahwa rumah tangga konsumen atau RTK adalah sebagai pemilik faktor-faktor produksi. Penawaran faktor produksi oleh rumah tangga ini akan bertemu dengan permintaan faktor produksi oleh perusahaan. Interaksi ini terjadi pada pasar faktor produksi, sedangkan di pasar barang dan jasa terjadi interaksi antara perusahaan sebagai penghasil barang dan jasa dengan konsumen sebagai pengguna barang dan jasa, sehingga terjadi hubungan yang saling menguntungkan satu sama lain. Pada gambar di atas juga terlihat arus aliran uang, yaitu RTK menerima uang dari perusahaan sebagai balas jasa atas penyerahan faktor produksi, sedangkan perusahaan menerima uang pembayaran atas barang dan jasa yang dibeli. Keseimbangan perekonomian dua sektor. Keseimbangan dalam perekonomian dua sektor merupakan keseimbangan dari sisi-sisi pendapatan dan sisi pengeluaran yang dilakukan oleh sektor rumah tangga dan sektor swasta dengan mengabaikan sektor pemerintah dan sektor luar negeri. Keseimbangan dalam perekonomian dua sektor sering juga disebut dengan perekonomian sederhana tertutup. Ciri-ciri siklus keseimbangan perekonomian dua sektor. 1. Pada pendapatan yang rendah, rumah tangga akan menutupnya dari tabungan atau mengambil dari tabungan. 2. Kenaikan pendapatan menaikkan pengeluaran konsumsi. 3. Pada pendapatan yang tinggi, rumah tangga dapat menabung. Perhitungan pendapatan nasional keseimbangan dua sektor. Contoh soal. Suatu perekonomian masyarakat memiliki fungsi konsumsi C sama dengan 200 ditambah 0,75Y dan memiliki investasi I sama dengan 100. Tentukan fungsi tabungan, pendapatan nasional BIP, dan besar konsumsi ketika pendapatan nasional keseimbangan. Satuan uang dalam rupiah.
Fungsi tabungan perekonomian dua sektor. Y sama dengan C ditambah S. C sama dengan 200 ditambah 0,75Y. Substitusikan ke rumus tabungan. Pendapatan nasional, keseimbangan perekonomian dua sektor. Keseimbangan pendapatan nasional dua sektor tercapai ketika besar pendapatan nasional sama dengan besar konsumsi ditambah investasi, atau besar tabungan sama dengan besar investasi yang dirumuskan sebagai berikut. Konsumsi saat keseimbangan dua sektor. Substitusikan Y sama dengan 1200 ke rumus fungsi konsumsi. Tabungan saat keseimbangan dua sektor. Substitusikan Y sama dengan 1200 ke rumus fungsi tabungan. Koefisien multiplier investment. Nilai koefisien multiplier investment atau KI ditentukan dengan menggunakan rumus KI sama dengan 1 per MPS, di mana diketahui bahwa MPS sama dengan 0,25. Kurva keseimbangan pendapatan nasional dua sektor. Fungsi konsumsi adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable perekonomian tersebut. Sukino 2016.2 116. Berikut pendapatan konsumsi dan tabungan dalam triliun rupiah dalam tabel di bawah. Fungsi konsumsi dan fungsi tabungan pada tabel di bawah. Persamaan fungsi konsumsi dan tabungan. 1. Fungsi konsumsi, suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara tingkat konsumsi rumah tangga dan perekonomian dengan pendapatan nasional. Bentuk umum fungsi konsumsi sebagai berikut. C sama dengan A plus B Y. Keterangan. A. Konsumsi rumah tangga ketika pendapatan nasional adalah 0. Nilai A diperoleh dari A sama dengan buka kurung
APC min MPC tutup kurung Y. B. Kecondongan mengkonsumsi marginal. C. Tingkat konsumsi. Y. Pendapatan nasional. 2. Fungsi tabungan. Suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat tabungan rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional. Bentuk umum fungsi tabungan S sama dengan min A plus buka kurung 1 min B tutup kurung Y. Keterangan A. Konsumsi rumah tangga ketika pendapatan nasional adalah 0. B. Kecondongan mengkonsumsi marginal. C. Tingkat konsumsi. Y. Pendapatan nasional. Faktor lain yang mempengaruhi seseorang untuk mengonsumsi dan tabungan. Selain pendapatan nasional, faktor lain yang mempengaruhi seseorang untuk konsumsi adalah tabungan. Antara lain A. Kekayaan yang telah terkumpul, warisan hasil usaha masa lalu. B. Suku bunga. C. Sikap berhemat. D. Keadaan perekonomian. E. Distribusi pendapatan. F. Tersedia tidaknya dana pensiun yang mencukupi. C. Investasi diartikan sebagai pengeluaran perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan produksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia di dalam perekonomian. Yang meliputi kegiatan investasi antara lain sebagai berikut. A. Pembelian berbagai jenis barang modal, yaitu mesin-mesin peralatan produksi lainnya untuk mendirikan berbagai jenis industri. B. Pengeluaran untuk mendirikan rumah tempat tinggal, bangunan kantor, bangunan pabrik, dan bangunan-bangunan lainnya. Pertambahan nilai stok barang-barang yang belum terjual, bahan mentah, dan barang yang masih dalam produksi pada akhir tahun perhitungan pendapatan nasional. Kegiatan investasi di atas disebut investasi bruto. Investasi bruto jika dikurangi dengan depresiasi maka disebut depresiasi neto. Penentu tingkat investasi. A. Tingkat keuntungan yang diperoleh. B. Suku bunga. C. Ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan. D. Kemajuan teknologi. E. Tingkat pendapatan nasional dan perubahannya. F. Keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan. Penentu tingkat kegiatan ekonomi. Penentuan tingkat keseimbangan perekonomian negara dapat menggunakan 3 cara, yaitu yang pertama, menggunakan angka. Data berikut akan menggambarkan keinginan pengusaha untuk memproduksi barang dan jasa. Angka keseimbangan pendapatan nasional dalam triliun adalah sebagai berikut. Silahkan di-pause dan disimak. Berdasarkan data di atas, dapat kita ketahui bahwa ketika pengeluaran agregat atau AE lebih besar dari pendapatan nasional, maka perusahaan akan melakukan ekspansi. Sebaliknya, apabila lebih dari pendapatan nasional, maka perusahaan akan mengurangi produksi. Dalam perekonomian, dua sektor keseimbangan perekonomian negara tercapai apabila Y sama dengan AE sama atau Y sama dengan C plus I atau C plus S, I sama dengan S. 2. Menggunakan grafik. Berdasarkan angka di atas, maka secara grafik dilukiskan penentuan tingkat keseimbangan perekonomian dengan 2 cara. Yang pertama, pendekatan penawaran agregat, pengeluaran agregat. Berikut adalah grafik keseimbangan perekonomian negara. A. Pendekatan pengeluaran agregat, penawaran agregat. Berdasarkan grafik di atas menjelaskan bahwa titik E menunjukkan kedudukan di mana tingkat keseimbangan perekonomian negara tercapai pada pendapatan sebesar 840. Yang kedua, pendekatan suntikan bocoran. Grafiknya adalah sebagai berikut.
di mana keseimbangan tercapai pada titik E, di mana I sama dengan S. Yang ketiga, menggunakan pendekatan aljabar. Menggunakan data sebelumnya, pendekatan aljabar dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama, menggunakan persamaan Y sama dengan C plus I. Fungsi konsumsi rumah tangga C sama dengan 90 plus 0,75Y, sedangkan investasi I sama dengan 120. Maka tingkat pendapatan nasional pada keseimbangan sebagai berikut. Yang kedua, menggunakan persamaan S sama dengan I. Menggunakan persamaan S sama dengan I, tingkat pendapatan keseimbangan adalah sebagai berikut. Sekian video penjelasan materi dari kami. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang tidak disengaja. Sampai jumpa.